informasinya yang disampaikan, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin adim. Uhayyikum jami'an bi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu kembali di majelis ilmu, majelis iman, majelis yang kita harapkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita. Mari kita sama-sama memperbanyak salawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, setiap saat, terutama di hari raya Jumat ini. Mari kita sama-sama mulai dengan bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertambah bahagia karena kita ada di bulan Rabiul Awal. Dan juga kita berbahagia karena kita ada di bulan Rabiul Awal, berarti 6 bulan lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Maka kita juga berdoa mulai dari sekarang. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir. Berkahi kami di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Hati kita semuanya berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita dalam waktu-waktu yang diberkahi. Salah satu fondasi, salah satu formula untuk bisa istiqomah adalah sahabat semua mesti sadar terkait dengan waktu. Sadar terkait bulan ini bulan apa, sadar terkait dengan pekan ini pekan keberapa menuju bulan suci Ramadan. Sadar kita berada di waktu siang atau malam. Sadar di setiap waktu setiap hari. Sadar ketika kita masuk waktu baru, sekarang sudah masuk hari raya Jumat, ketika petang berganti dengan malam, waktu maghrib, lalu lantas masuk waktu isya, dan kita saksikan bintang bermunculan, lalu kita saksikan setiap hari pergiliran bulan dari yang tadinya tidak terlihat sampai muncul bulan sabit. Lalu kita berdoa ketika melihat bulan sabit, juga kita berdoa ketika melihat bulan purnama sampai kembali mengecil menjadi sabit. Kita juga setiap malam melihat
gelapnya malam dari mulai maghrib, isya, makin lama makin pekat, sehingga sampai kepada tengah malam yang begitu pekat, lalu berangsur-angsur dari pekatnya malam, langit pun bercahaya perlahan-lahan sampai waktu sahur, sampai terbit fajar pertama, sampai fajar sodik, sampai ketemu waktu sahur, waktu subuh, waktu syuruk, waktu itu yang kita alami itu tanda-tanda ayat-ayat Allah, sehingga Al-Quran bersumpah dengan bentuk ragam waktu. Kalau sahabat mencatat ragam waktu dalam Al-Quran, dan setiap kali bertemu dengan waktu itu setiap hari, siang dan malam, nah, sahabat akan dimudahkan untuk berzikir kepada Allah. Sampai Allah berulang kali memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah, Rabb-nya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Maka ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Ingatlah kepada Rasulullah dengan ingatan yang banyak. Jadi sahabat semua, tiap hari kita ditolong oleh Allah untuk mengingatnya. Tiap hari kita ditolong oleh Allah untuk mengingat Rasul Muhammad SAW melalui kendaraan waktu yang kita jalani setiap hari. Maka formula istiqomah salah satunya adalah kita menjadi orang yang sangat menikmati pergantian waktu. Itu yang kita senantiasa sadari. Udzukurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Bertasbih kepada Allah berarti satu, Allah itu maha benar. Jadi apa saja yang datang di sisi Allah sudah pasti benarnya. Sedangkan apa yang datang pada diri kita, pikiran kita, perasaan kita, sikap kita, tindak tanduk kita, itu berpotensi mengajak kepada keburukan. Kecuali sesuatu yang Allah rahmati. Jadi kalau ada perasaan yang dirahmati Allah, maka dia akan jadi baik. Kalau ada pikiran yang dirahmati Allah, maka dia akan jadi baik. Kalau ada keinginan yang dirahmati Allah, dia menjadi baik. Karena apa yang datang dari sisi Allah berupa rahmatnya tidak lain kecuali menjadi kebaikan kepada orang yang dianugerahkan. Maka tiap Jumat di surat Al-Kahfi ditutup dengan doa itu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Duhai Allah, atina, datangkan atas kami semua. Jadi Allah menurunkan kepada kita, mendatangkan kepada kita rahmatnya. Melalui apa? Melalui kolbu kita yang paling dalam. Melalui kolbu kita nih di dada sebelah kiri. Dia datang, atina, apa yang datang? Min ladunka, sebagian dari perbendaharaan rahmat Allah di sisinya. Min ladunka rahmat. Cipratan rahmat Allah sedikit saja hadir pada hati kita, maka hati kita akan meluas. Hati kita akan lapang. Hati kita akan merasa nikmat. Hati kita akan merasa senang, bahagia. Tanpa syarat, tanpa sebab, hati kita akan berbahagia. Hati kita akan dipenuhi keinginan untuk berbuat baik. Hati kita diisingi keinginan untuk taat kepada Allah. Itu hanya dipercik dengan percikan rahmat Allah. Min ladunka rahmah. Wahayyi lana min amrina rosyada. Dan tentunya dalam hidup ini kita punya banyak urusan, punya banyak tantangan, punya banyak problem yang datang juga dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dalam doa ini meminta kepada Allah,
wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ya Allah, berikan kepada kami, kokohkan kepada kami dari setiap urusan yang Engkau takdirkan atas diri kami, rosyada, bimbingannya, dari tahu menjadi, dari nggak tahu menjadi tahu, dari nggak bisa menjadi bisa, dari nggak mampu menjadi mampu, dari bodoh menjadi cerdas, dari malas menjadi rajin, dari lupa menjadi ingat. Jadi kita sangat menyadari bahwa kalau kita nggak tahu apa-apa, memang aslinya kita bodoh. Kalau kita lemah, memang aslinya kita lemah. Kalau kita tidak mampu, aslinya kita tidak mampu. Kalau kita tidak bisa, aslinya memang kita tidak bisa. Kita tidak punya kuasa apapun. Kita bodoh, kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak sanggup melakukan apapun saja. Itulah kesejatian diri kita. Sehingga kalau hari ini kita dibisahkan sesuatu, dimampukan sesuatu, diberikan ilmu, diberikan titipan harta, diberikan amanah anak, pasangan, kecerdasan, tenaga, apapun saja, kita menatap, bermuajah kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikanku pasangan. Ya Allah, terima kasih telah menitipkan anak. Ya Allah, terima kasih telah memberikan pekerjaan. Ya Allah, terima kasih sudah diberikan kesehatan. Ya Allah, terima kasih sudah diberikan kemampuan. Ya Allah, terima kasih. Itu yang dilakukan. Wahai lana min amrina rasyada. Dan kalau aku sekarang dihadapi problem, dihadapi masalah, dihadapi sesuatu yang membuat gundah, galau, sedih, cemas, ya Allah, bimbinglah aku min amrina rosyada. Bimbing sampai aku keluar dari kelemahanku, keterbatasanku, ketidakberdayaanku. Karena engkaulah zat yang satu-satunya yang mampu mengubah keadaan apapun yang sedang aku alami. Wahai lana min amrina rosyada. Jadi sahabat semua, bimbingan Al-Quran sudah sangat jelas. Maka kita sebagai muslim membaca Quran mengulang-ulang dimensi waktu. Dan itu salah satu fondasi formula istiqomah. Sehingga kita tidak melewatkan sejenak waktu pun, sesaat pun, kecuali dengan kesadaran yang penuh. Sampai-sampai kita mengambil nafas pun dengan kesadaran. Oke, kita sekarang melakukan riadoh nih. Saya ukur ya. Coba lakukan pernapasan selama 1 menit. Ya, dihitung ya nafasnya selama 1 menit. Saya jalankan ini timernya. Nah, timernya saya jalankan. Waktunya 60 menit. 60 menit. 60 detik. 60 detik. Saya pakai timer. Silakan bernapas. 3, 2, 1. Silakan. Silakan dihitung.
Sudah 1 menit. Baik, coba ditulis di kolom chat berapa kali melakukan pernapasan. Silakan ditulis di kolom chat. 38. Mbak Husnul Khotimah, terima kasih. Siapa lagi? 43. Oke, siapa lagi? Bang Zulkiar, 43. Oke. Bang Yayan, 100 kali ya. Enggak dihitung Bang Yayan dari Kalimantan Tengah. Siapa lagi yang menghitung? Ada lagi? Tedian, berapa Tedian? Berapa ya Bang tadi? Erik, 45. Ayo silakan di chat atau bicara. Silakan. Baik, sahabat semua, berarti 43 itu dihitung narik nafas dan keluar nafas ya? Atau narik nafas, keluar nafas 1? Teman-teman tadi yang hitung 45, 43. Menghirup sama mengeluarkan nafas dihitung 1, apa menghirup 1, mengeluarkan 1? Oh, tarik nafas, keluar nafas dihitung 1. Oh, gitu. Jadi 43 menghirup napas dan membuang napas, itu 43 jumlahnya ya dalam 1 menit. Nah, bagi mereka yang jumlah tarikan nafasnya lebih dari 20, mohon maaf, secara riset itu orang yang stres. Tanda-tanda orang stres itu jumlah nafasnya banyak. Imam Al-Ghazali menyampaikan orang yang tenang itu napasnya kurang dari 10, 1 menit. Jadi menghirup sama mengeluarkan itu tidak lebih dari 10 menit. Tidak lebih dari 10 hitungan. Bahkan sampai 7 hitungan. Jadi orang yang banyak napasnya, boros napasnya. Itu tanda-tanda penuh dengan stres hidupnya ya. Jadi dia tidak, makanya sahabat semua, latihlah pernapasan seperti pernapasan bayi. Nah, kalau bayi lihat berbaring itu perutnya yang bergerak tuh, bukan dadanya. Pakai pernapasan perut, pernapasan diafragma, itu pernapasan yang paling bagus. Nah, kita belajar, katakanlah sebelum pas menunggu sholat, atau pagi, atau dalam keadaan jalan kaki, cobalah melakukan olah nafas. Karena hitungan umur kita itu hembusan nafas, bukan umur 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kan ada sampai nafas terakhir. Nah, itulah hitungan umur kita. Jadi kalau boros nafasnya, nah
Bisa-bisa habis jatahnya tuh. Cepat habis jatahnya. Makanya dalam salah satu cara untuk menikmati kehidupan adalah kita mengolah nafas kita. Kenapa? Karena nafas itu sesuatu yang paling mudah dan dilakukan tiap hari. Yang orang nggak sadari, tiap hari orang bernafas. Maka kalau dia mampu menjalankan hal yang paling sederhana, yang paling mudah, dia bisa kendalikan, maka itu dia akan menjadi kekuatan bagi dia untuk bisa menikmati kehidupannya. Nah, dan juga hal yang paling mudah dilakukan setiap hari, apa itu? Jalan kaki. Aduh, maka nikmati jalan kaki itu. Saya barusan keluar dari hotel, jalan-jalan di Malioboro, di Yogyakarta. Saya jalan aja, menikmati setiap langkah kanan, kiri, lalu menyaksikan orang-orang ramai. Ya, jalan kaki aja, menyusuri. Dan sambil mengelola nafas kita, sambil sambil berzikir, sambil bersalawat. Itu luar biasa itu. Itu nikmat luar biasa. Nafas kita sadari, jalan kaki kita sadari, terus kita melangkah dengan zikir. Itu enggak karena jalan kaki ada hal yang mudah, nafas ada yang mudah, itu sampai tidak terhitung jumlah zikir dan salawat yang kita lakukan. Ada orang yang ngitung, yuk kita zikir salawat 10.000 kali sehari. Banyak banget. Banyak banget 10.000. Tapi kalau orang melakukannya dengan kesadaran atas dimensi waktu, sadar nafasnya, sadar geraknya, Masya Allah, itu 10.000 itu hal yang paling mudah. Nah, contohnya nih, istri di rumah punya jam tangan yang bisa ngukur langkah. Itu kalau dihitung, dilihatin langkahnya, Masya Allah, 5.000. Standar itu 6.000. Kalau seharian, Masya Allah, itu bisa puluhan ribu langkah. Kalau dibuat dengan kesadaran, Masya Allah, sambil menarik nafas, Allah dihembuskan, Alhamdulillah, Allahu Akbar, hembuskan lagi, Alhamdulillah. Itu tiap hari puluhan ribu itu, nggak terasa. Nah, maka salah satu fondasi formula istiqomah itu adalah kita menyadari betul-betul konsep waktu. Karena Allah takdirkan kita berada pada dimensi waktu. Makanya Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, kalau sekiranya yang diturunkan kepada manusia cukup surat Al-Asr, itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi petunjuk hidayah bagi manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu yang diperas. Jadi demi intisari waktu. Kalau diperas-peras, kalau dipikir-pikir, kalau direnung-renung, kalau dimuhasabah-muhasabah, sampai pada kesimpulan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pasti ada di dalam kerugian dalam memanage waktunya, dalam mengelola waktunya, dalam mengisi waktunya. Luar biasa. Begitu banyak kesia-siaan yang dilakukan. Kalau direnung-renung, banyak banget ya sia-sianya. Innal insana lafi khusrin illa, kecuali
Siapa mereka? Amanu, mereka yang punya kesadaran iman. Imannya ya hidup, hatinya hidup, jiwanya hidup, yang membuat pikiran dan perasaannya hidup, yang membuat kendali panca inderanya hidup, yang membuat langkahnya dia hidupkan, sehingga tindakannya pun hidup. Itu dimulai dari sana. Amanu wa amilus solihat, sehingga amal solehnya itu amal soleh yang terbimbing sebagai bentuk wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haq, dan kalau ia menjalani kehidupannya apapun, dia berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Ada enggak perintahnya dari Allah Jalla Jalaluhu? Ada enggak dalam Al-Quran? Ada enggak contoh dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Dan ketika ia menjalani kehidupan ini, tentu ada qada-qadar atas dirinya, atas pasangannya, atas anaknya, dan ia senantiasa bersabar. Kenapa? Karena dia meyakini inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua itu datang di sisi Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, di bulan Rabiul Awal yang penuh dengan berkah, mari kita sama-sama yuk memperbanyak salawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal, dan kita berterima kasih kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sahabat semua, silaturahmi kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa saling menyemangati dalam kebenaran, saling menyemangati dalam kesabaran, dan juga saling menyemangati dalam kasih sayang. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Waalaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan teman-teman, apabila ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan. Tadi kita sudah mendengar tentang waktu, Masya Allah. Saya aja nggak kerasa, dari Jumat, udah Jumat lagi. Udah Jumat lagi, udah Ramadan. Udah Ramadan lagi. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan, sahabat. Ada Teis dari Tangsa, mudah-mudahan Teis dan anak sehat walafiat. Ada Kak Cut, dari mana nih Kak Cut? Cut Rahmatika. Ada Bang Erik, Bang Zulkiar, dari mana nih Bang Erik? Ada Kak Elsira, gimana kabar Kak Elsira? Kak Pipit, oh ini dari orang-orang Depok nih. Kak Elsira tinggal di mana sekarang? Ada Kak Usnotima dari mana? Ada Kang Yayan. Ya, dari Bekasi, Ustaz. Husnul Hatimah. Oh, Usnotima dari Bekasi. Iya. Namanya keren banget, Husnul Khotimah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Husnul Khotimah. Amin. Luar biasa nih. Terima Kalian kasih. mau bertanya, boleh? Oh, Izin silakan, bertanya. silakan. Ya, mau bertanya bagaimana caranya supaya istiqomah komitmen dalam memanfaatkan waktu dengan yang positif ya Ustadz. Karena kan misalnya tuh pengen manfaatin waktu, jadi istiqomah belajar mengaji itu dengan mengerti apa pelan-pelan mengerti artinya, tapi biasa timbul bosen ya gitu loh Ustadz. Gimana caranya istiqomah untuk memanfaatkan waktu ke hal-hal yang baik gitu loh Ustadz. Baik, terima kasih. Yang pertama, sadar dulu terkait dengan waktu itu. Jadi yang paling besar Rasulullah SAW menyampaikan,
Ittaqu bihadih ladamil haddad. Ladzat ya. Waspadailah sesuatu yang menghilangkan semua nikmat. Apa itu al-maut? Kematian. Jadi sahabat semua, kalau ingin punya keistiqomahan dalam di sisi dimensi waktu adalah zikrul maut, banyak ingat mati. Berarti secara teknis banyak ingat mati itu bisa kita lakukan evaluasi sebelum tidur. Karena tidur adalah kematian kecil. Maka doanya bismika, ketika bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Maka prosesi menjelang tidur itu prosesi untuk zikrul maut. Juga ketika kita bangun. Juga ziarah kubur. Saya dibantu, ditolong oleh Allah nih tiap pagi nganterin anak mesti lewat kuburan. Itu sesuatu yang paling mengasihkan, pagi-pagi lewat kuburan. Itu kalau lewat kuburan udah pasti diingat tuh mati. Karena udah pasti lewat kuburan tiap pagi dibantu Allah untuk berzikir. Lewat situ tiap hari. Lalu saya menyampaikan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai para penghuni kubur, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dari orang-orang beriman laki-laki perempuan, muslim beriman laki perempuan. Kasihan mereka yang kafir, tidak diberikan salam dan mereka mendapatkan siksa kubur. Nauzubillah min dzalik. Wa anabikum lahikun, aku nih hari Sanusi pasti akan nyusul kalian. Akan nyusul kalian. Wa anabikum lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Saya berdoa kepada Allah, kalian semua ada dalam al-afiyah, keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami yang masih hidup di dunia pun mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu zikrul maut. Jadi makin seseorang zikrul maut, nanti dia mulai aware, mulai sadar, menata waktunya. Tadi mulai dari siang dan malam, mulai zikir pagi dan petang. Sudah bisa zikir pagi petang, tambah lagi zikir yang dihayati ketika sebelum atau selepas sholat 5 waktu. Tambah tuh. Dari zikir maut 2 ke 5. Tambah lagi waktunya, ditambah proporsinya sehingga makin lama makin bagus. Nah, itulah yang membuat akhirnya seseorang bisa istiqomah dalam amalnya. Berikutnya, jangan bergantung kepada amal. Jadi fokusnya itu jangan bergantung kepada amal. Jadi fokusnya itu berterima kasih kepada Allah yang telah memampukan Anda, kita semua beramal. Jadi jangan fokus kepada amalnya. Fokuslah berterima kasih kepada Allah ketika Anda, kita semua dititipin amal baik. Maka setelah berbuat amal baik, ya Allah, makasih ya, sudah diberikan kemampuan sholat, baca Quran, berzikir, berbuat baik, bersedekah, tersenyum. Makasih ya Allah, sudah diberikan makan, minum. Jadi itu aja yang dilakukan. Karena la in syakartum la azidannakum. Kalau orang-orang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, mesti ditambah. Jadi kalau ada sesuatu yang putus dari amal soleh, yang harus kita evaluasi adalah, jangan-jangan saya kurang syukur nih. Jangan-jangan saya memakai nikmat Allah dengan cara yang tidak disukai Allah. Itu yang perlu dievaluasi. Karena tidak mungkin sesuatu amal yang disyukuri itu berkurang atau hilang. Itu
pasti bertambah. Pasti bertambah. Nggak mungkin nggak. Karena bunyi ayat Qur'annya itu la in syakartum la azidannakum. Pasti Allah tambah. Maka kalau ada amal yang berkurang, aduh evaluasi. Aduh kenapa ya? Saya kurang syukur. Aduh, kenapa terputus? Oh, boleh jadi ada maksiat yang saya lakukan. Yang membuat Allah tidak ridho dengan apa yang dilakukan. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Al-Quran menyampaikan sesuatu yang datang kemudian itu mesti lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Kenapa menjadi lebih buruk? Karena tadi, karena dia kurang bersyukur terhadap apa titipan nikmat yang Allah berikan. Pakemnya seperti itu. Apakah nggak ada ujian yang lain? Pasti ada. Nah, kalau sudah bersyukur ada ujian, itu tandanya Allah hendak memberikan derajat yang lebih tinggi. Allah ingin memberikan kemampuan lebih tinggi. Jadi mindset Qur'aninya seperti itu. Setelah kita evaluasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ada lagi yang disampaikan? Yang di chat ada tuh, Ustaz. Apa tolong dibacakan teh? Iya, adakah tips supaya bangun sebelum azan subuh? Nah, itu satu hal yang juga perlu diupayakan. Yang paling, kalau saya mengutip Imam Al-Ghazali, memang satu, minum air hangat sebelum tidur. Imam Al-Ghazali juga memberikan tips, jangan makan malam lebih dari lewat waktu maghrib. Jadi itu tips Imam Ghazali, jangan makan malam, makan terakhir itu sebelum maghrib, juga minum air hangat, tentu tidur lebih awal. Itu suatu saat saya praktekkan itu ketika kuliah, dan itu manjur banget itu. Manjur banget. Tinggal satu sisi kita mengharapkan pertolongan Allah supaya dimampukan untuk melakukan hal itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa saling support satu sama lain. Nah, bisa tuh Teh Dian dibuatin grup tahajud call. Di sini teman-teman dibuat grup tahajud call. Di Indonesia kan ada 3 waktu. Ada WIB, ada waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Timur. Nah, kalau ada orang yang tinggalnya di Makassar, bagus tuh. Karena orang Makassar lebih dulu bangun dibanding orang Jakarta. Nah, sehingga dia bisa lebih dimampukan untuk bangunin orang yang ada di Jakarta. Gitu. Karena waktunya lebih awal. Jadi diikhtiarkan dengan tahajud call. Nah, seperti itu. Terima kasih. Jazakumullah khair. Silakan Bang Zulkiar. Silakan. Kenapa pada matiin kamera? Lagi pada ini kali. Lagi pada beraktivitas yang tidak bisa on cam. Sama seperti Rasulullah ketika ketemu dengan bangsa jin. Rasul mengucapkan salam. Bangsa jinnya tidak terlihat. Tapi dengan izin Allah juga Rasulullah bisa melihat. Jadi kalau kameranya belum
Nyalakan mungkin sedang ada pada mode jin. Kalau terlihat ada pada mode jin itu kan artinya dalam bahasa Arab jana, jana ya jinnu, artinya sesuatu yang tersembunyi, sengaja disembunyikan. Jadi kalau Zoom nggak on cam namanya sedang ada pada mode jin. Makanya kata surga itu jannatun. Jannatun itu artinya taman. Artinya sama seperti jin. Jannatun. Jadi di orang Arab itu melihat taman itu sesuatu yang keren, tersembunyi gitu. Dan mereka ketika dapat tuh, oh sesuatu yang exciting. Makanya dapat tuh ide tuh Tedian. Jadi yang Zoom-nya nggak on cam sedang mode jin. Kalau kelihatan sedang mode manusia. Makasih teman-teman. Ini anekdot para santri. Oke, Ada yang sudah jam 9, silakan ditutup Tedian. siap. Ini ada yang bertanya tentang apakah ada kajian offline Ya. di Jakarta? Ada. Kan tadi disampaikan tiap hari minggu ya Ustaz ya. Tiap pagi sampai Ya, sore. dijadwalkan, masuk aja grupnya. Jika ada jadwal kita lakukan. Dan teman-teman, supaya istiqomah lakukan apa kerja yang kita catat. Oh kira-kira saya mau apa nih dari pekan ini ke pekan depan. Misalkan mau salawat nih bulan Rabi awal. Ya Allah, bantu saya di bulan Rabi awal saya menghatamkan Sirah Nabawiyah. Ya Allah, saya di bulan Rabi awal ini ingin tahu keluarga Rasulullah. Ya Allah, di bulan Rabi awal ini saya ingin membaca kitab terkait dengan kepribadian Rasulullah. Ya Allah, di bulan Syawal ini saya ingin tiap hari salawat 100 kali. Nah, itu di kita bareng-bareng tiap orang untuk saling mengingatkan dengan temannya. Jadi di sini kalau di offline dipertemankan namanya hijrah mate. Hijrah mate. Jadi kita punya teman hijrah untuk sama-sama berubah menjadi bertumbuh menjadi lebih baik, lebih kuat seperti itu. Terima kasih. Baik, jazakumullah Ustaz. Karena sudah jam 9, kita tutup dulu ya Ustaz ya. Ya, Sebelum silakan. ditutup Salam kita untuk foto bersama. keluarga tercinta. Zoom ditutup, mau Silakan foto, mode jin apa mode manusia? Aduh. Kita mode manusia dulu lah untuk foto ya. Silakan dibuka kameranya untuk kita foto bersama. Masih banyak yang senang mode jin ini. Rapopo, rapopo. Nah, foto ya. Oke. 1, mana ini adminnya siap ya untuk foto ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, jazakumullah. Teman-teman semua sudah hadir, begitu juga dengan Ustadz. Terima kasih waktunya Ustadz sudah menjelaskan tentang waktu, hakikat waktu, karena kita tanpa sadar sebenarnya waktu setahun sangat cepat, apalagi cuma sehari, benar-benar udah malam lagi aja gitu, Masya Allah. Tiba-tiba ntar ajal, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz sudah mengingatkan kembali tentang hakikat waktu. Insya Allah kita teman-teman ketemu lagi nih Kamis malam. Jadi stay tune ya teman-teman. Baik, kita tutup dulu bersama dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa Dan doa bihamdika. penutup majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi. وسلم على سيدنا محمد
محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا
سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها